Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Mutia dari Indonesia. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kalian ada yang penakut nggak? Kalau iya, wah sama dong kita. Aku orangnya juga penakut banget guys. Nonton horor tuh aku cuma berani kalau ada temennya, nggak mau sendirian. Tapi kalau lagi pingin banget nonton horor dan nggak ada temen, aku nontonnya di kamar umi abiku. Kalau nggak di kamar masku. Jadi masku lagi tidur, aku pinjem meja belajarnya, nonton di situ sambil selimutan dan bawa bantal buat nutupin setannya. Kalian ada yang tahu Nadia Omara nggak? Beliau itu YouTuber yang kontennya nyeritain tentang pengalaman horor orang-orang. Nah, aku aja nggak berani nonton itu sendirian di kamar. Jadi, aku selalu nonton itu kalau lagi makan. Bahkan keluargaku udah hafal sama kebiasaanku yang satu ini. Mana masku pakai nyindir segala lagi. Katanya takut, kok malah suka nonton ginian? Ya udah sih, terserah aku, HP ku. Jadi kali ini aku mau bahas tentang beberapa hantu yang terkenal di Indonesia. Apakah sama dengan hantu yang ada di negara kalian? Let's go, kita bahas. Yang pertama ada kuntilanak. Hantu ini terkenal banget di Indonesia. Jadi bentuknya itu kayak perempuan berjubah putih dengan rambut panjang terurai yang hampir menutupi wajahnya. Yang paling khas dari kuntilanak itu adalah suara ketawanya yang melengking, bikin merinding. Kayak gini nih. Biasanya kuntilanak paling sering nongki di dekat pohon besar, terus suka usil godain orang yang lewat, apalagi kalau orangnya sendirian di tengah malam. Mitosnya kuntilanak ini adalah wanita yang meninggal ketika sedang melahirkan. Kedua, pocong. Ini hantu juga terkenal banget guys. Pocong atau kadang aku sebut poci, ini tuh mayat yang terbungkus dari kain kafan. Kalau di Indonesia, orang beragama Islam yang meninggal itu nggak dibakar, tapi dimandikan, lalu dibalut kain kafan yang bagian atas, tengah, dan bawahnya diikat, kayak bentuk pocong ini. Baru kemudian dikuburkan. Nah, wujud hantu pocong ini digambarkan memiliki wajah yang hitam dan mata merah. Ada juga yang mengatakan bahwa wajahnya rata, terus bagian matanya berongga. Karena pocong kan kakinya diikat ya, jadi dia kalau bergerak itu bukan jalan guys, tapi loncat. Ada juga beberapa yang bilang pocong itu bisa terbang. Tempat favoritnya itu biasanya kalau nggak di kuburan ya di dekat pohon pisang. Katanya kalau ketemu pocong jangan sampai natap matanya ya. Nanti tubuh kalian bisa langsung kaku nggak bisa digerakkan. Katanya tapi loh ya. Ketiga, tuyul. Ini nih bentuk hantu paling lucu, si mungil dengan bedak tebal di wajahnya. Tuyul biasanya digambarkan bukan sebagai makhluk yang mengerikan secara visual, tapi mengerikan secara ekonomi, guys. Hah? Kok bisa? Ya, soalnya tuyul itu kalau berkeliaran suka ngambil barang-barang berharga kayak uang. Kocaknya itu ada yang bilang kalau tuyul bahkan bisa bedain mana uang yang nilainya lebih besar. Misal nih di lemari
Ada uang 50.000 sama uang 2.000. Yang diambil yang nominalnya lebih besar, 50.000. Pinter juga nih tuyul. Nah, terus uang yang diambil itu dikemanain? Jadi, kalau di Indonesia katanya tuyul itu buat dijadikan peliharaan. Jadi nanti waktu dilepas sama pemiliknya, si tuyul bakal nyari uang buat diberikan ke pemiliknya. Terus gimana dong biar uang kita nggak diambil tuyul? Kalau menurut kepercayaan orang Indonesia, kita bisa meletakkan uangnya di dalam amplop yang bertuliskan ayat suci. Ini menurut kepercayaan orang Islam ya. Atau enggak kalian waktu ngelihat tuyul, kalian alihkan aja perhatian si tuyul ini dengan kasih mainan anak-anak kayak yoyo. Karena tuyul kan emang anak kecil ya, jadi masih suka sama mainan anak-anak. Keempat, ada kuyang. Kalau kuyang ini katanya cuma ada di daerah Kalimantan sih. Ini agak beda karena bentuknya bukan manusia utuh, tapi kepala manusia dengan organ dalam yang menggantung. Biasanya terbang di malam hari. Konon katanya, kuyang itu adalah manusia yang mempelajari ilmu hitam. Di pagi hari, dia seperti manusia pada umumnya, dan di malam hari bisa memisahkan kepalanya dari tubuh untuk mencari mangsa. Biasanya darah bayi atau perempuan yang baru melahirkan. Tujuannya untuk mendapatkan kesaktian, kekayaan, atau hidup abadi. Kata temanku yang dari Kalimantan, ilmu hitam kuyang ini juga bisa diwariskan secara turun-temurun ke keluarganya. Jadi, ada beberapa kuyang itu yang menjadi seperti itu bukan karena keinginan sendiri, tapi karena warisan leluhurnya. Kelima, ada Lea. Lea merupakan makhluk yang terbentuk karena ilmu tertentu yang terkenal banget di Bali. Wujudnya bermacam-macam, menyesuaikan dengan tingkat ilmu yang dimiliki. Ada yang menjadi hewan, ada juga yang hanya kepala dengan organ dalamnya, dengan mata yang besar, rambut panjang berantakan, serta gigi taring yang tajam dan menakutkan. Katanya leak ini mengincar organ dalam orang yang meninggal ataupun masih hidup, dan darah janin untuk diubah menjadi sumber kekuatannya. 6. Ada Banaspati. Makhluk ini merupakan cerita hantu orang Jawa yang bentuknya sangat berbeda dari hantu lainnya, yaitu berupa bola api yang melayang bebas. Keunikan Banaspati inilah yang seringkali mengecoh manusia, sehingga tanpa sadar mengikuti arah terbang Banaspati hingga akhirnya kehilangan kesadaran dan tersesat. Yang terakhir, ada babi ngepet. Bentuknya persis seperti namanya, berupa hewan babi. Babi ngepet adalah legenda atau mitos tentang siluman babi jadi-jadian yang digunakan manusia untuk melakukan pesugihan atau ilmu hitam guna mencuri uang warga. Dan pesugihan ini nggak bisa dilakukan sendirian, perlu kerjasama tim. Misal nih ada 2 orang, mereka buat ritual dengan menyalakan lilin. Nantinya salah satu dari mereka ada yang menjadi siluman babi ngepet dan satunya lagi bertugas menjaga lilin. Katanya kalau sampai lilinnya mati, nanti si babi ngepet nggak bakal bisa balik ke tubuh aslinya. Babi ngepet ini tinggal keliling rumah targetnya, atau ada juga yang bilang perlu menggesekkan tubuhnya ke dinding rumah targetnya. Nanti uangnya akan berpindah ke lokasi yang telah ditentukan. Aku biasanya kalau lagi nggak punya uang, suka bercanda sama temanku. Yuk ngepet yuk.
Aku yang jaga lilin, kamu yang keliling ya. Nanti duitnya kita pakai jalan-jalan biar nggak stres. Tapi itu cuma bercanda ya, nggak dilakuin beneran. Ya kali beneran, biasa hiburan orang kiri. Aku sendiri nggak pernah ketemu hantu guys. Tapi aku seringnya ketindihan. Gak tahu kenapa semenjak kelas 1 SMA, aku jadi sering ketindihan. Sampai aku tuh bukan lagi takut sama ketindihannya itu, tapi males, kesel. Jadi dalam ketindihannya itu aku malah marah-marah sendiri. Soalnya kan kayak kerasa banget kita ditindihin dan sesak gitu dadanya. Aku tuh males ngerasain itu semua. Dan baru aja kejadian kemarin siang sebelum zuhur sekitar jam 12-an, aku ketindihan pocong setelah sekian lama tidur dengan tenang. Jujur kayaknya ini pertama kali deh aku ketindihan pocong. Biasanya makhluk nggak jelas gitu. Tapi di sini pocongnya itu bukan pakai kain kafan warna putih gitu, tapi pakai kain spray motif yang warnanya pastel gitu. Jadi agak lucu kan ya. Apa mungkin karena aku ketindihan di atas kasur kali ya? Jadi si pocinya ini ngikutin pakai spray. Aku kan punya dua bantal ya. Tapi kalau pas tidur, bantal yang tak pakai itu cuma satu. Kadang satunya aku pakai buat nutupin bagian kepala. Waktu aku ketindihan, pocinya itu kayak ada di balik bantal yang ada di atas kepalaku. Jadi rasanya itu kayak sesek dan agak geli. Aku bacain ayat suci, masih gak mempan. Bahkan ada momen dimana aku ngerasa udah bangun, bisa ngelihat kamarku. Tapi waktu mau gerakin badan tuh gak bisa. Ternyata aku masih ketindihan. Balik lagi ketemu pocong berlapis spray itu. Terus aku kayak diajak berpindah-pindah ruangan sampai pocinya tiba-tiba terbang dalam keadaan telentang sambil muterin ruangan. Karena aku udah kesel, capek main-main sama tuh poci. Akhirnya langsung aja waktu si pocinya masih sibuk muter, aku langsung loncat ke arahnya. Terus aku gigit itu pahanya. Sumpah, langsung bangun dari ketindihan aku. Biasanya aku ketindihan tuh karena waktu tidur pikirannya kosong. Kalau enggak doanya kurang. Cuma doa sebelum tidur itu nggak cukup buat aku. Perlu tambahan ayat kursi sama surat 3 kul. Kayak Al-Ikhlas, Al-Falaq, sama An-Nas. Jadi aku akhir-akhir ini sering banget nyetel podcast sebelum tidur. Dan alhamdulillah udah nggak pernah ketindihan lagi sih. Kemarin aja itu aku lagi kecolongan sama setannya. Kurang ajar emang. Oke, kayaknya aku udah cerita banyak banget ke kalian. Cukup sampai di sini aja cerita kita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.